Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Lalu Tumalia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian aliran Khawarij dan aliran Syiah. Yang pertama aliran Khawarij. Khawarij berkaitan dengan predikat yang disandingkan kepada Khawarij sendiri. Kemudian Al-Muhaqaddimah, Asyura, Al-Mariko, Al-Hururiyah. Nah, nama Khawarij berasal dari kata kharaja yang berarti keluar. Namun, itu diberikan kepada mereka yang keluar dari barisan tersebut. Dalam kata keluar dari rumah lari kepada Allah dan Rasulnya. Dengan demikian, kaum Khawarij memandang diri mereka sebagai orang yang meninggalkan rumah dari kampung halamannya untuk mengabdikan diri kepada Allah dan Rasulnya. Adapun teks yang dimaksud adalah dapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 207 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang menjual dirinya karena mencari keridhaan Allah SWT. Surah Al-Baqarah ayat 207. Nah, selanjutnya aliran Syiah. Kata Syiah berasal dari Arab yang mempunyai dua pengertian, yaitu yang pertama, arti saling menolong, dan yang kedua, menyiarkan dan menyebarkan. Ada juga yang mengatakan bahwa Syiah berarti sahabat atau pengikut. Abu Bakar mengatakan bahwa Syiah pada masa Nabi dipergunakan untuk menamakan 4 sahabat Nabi, yaitu pertama Salman Al-Farisi, kedua Al-Ghifari, ketiga Miqdad Ibnu Aswad Al-Kindi. Kata Syiah dikemukakan dengan pengikut-pengikut Ali dan penolongnya. Syiah adalah suatu golongan dalam Islam yang beranggapan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an adalah orang yang berhak menjadi khalifah pengganti Nabi Muhammad SAW. Dan para pengikut Ali atau pendukung Ali tidak pernah mau menerima penamaan diri dengan Syiah sebagai satu golongan atau sekte. Kaum Sunnilah yang memberikan Syiah sebagai ejekan. Nah, tetapi menurut Montgomery Watt, penamaan Syiah terhadap para pendukung Ali itu bukanlah diciptakan oleh lawan-lawan mereka termasuk kaum Sunni, namun oleh mereka sendiri. Nah, terlepas dari kedua perbedaan pendapat tersebut, pada saat sekarang ini penamaan Syiah telah menjerumus kepada pengertian tersendiri, yakni nama bagi sekelompok orang yang menjadi pengikut atau pendukung Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, Syekh Al-Syahrastani mengemukakan bahwa Syiah adalah nama kelompok bagi mereka yang menjadi pengikut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan berpendirian keimanan atau kekhalifahan adalah berdasarkan pengangkatan dan pendeklarasian dalam kurung Nash dan Wasiah dilakukan secara percaya bahwa keimanan itu tidak terlepas dari keturunan Ali. Nah, walaupun Al-Syahrastani mendefinisikan Syiah sebagai nama pengikut, Ali patut pula diperhatikan bahwa di dalam golongan Syiah itu termasuk juga mereka yang berpendirian bahwa keimanan itu berada dalam tangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam arti yang lebih luas. Dalam hal ini, mereka tidak membatasi bahwa yang berhak menjadi imam adalah keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari istrinya yang lain. Nah,
Mereka memperluas keseluruhan Bani Hashim dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas. Dapatlah diambil satu kesimpulan bahwa Syiah dipergunakan untuk pendukung Ali dan Ahlul Bait. Sejarah perkembangan aliran Khawarij dan aliran Syiah. Yang pertama, aliran Khawarij. Perpecahan dalam Islam memanglah mulai nampak pasca wafat Nabi Muhammad. Pada saat itu terjadi siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin umat, karena menjelang wafatnya Nabi tidak menunjuk atau menentukan seseorang yang harus menggantikannya. Nah, perbedaan terjadi pada pertemuan di Thaqifah Bani Saidah, di mana satu kelompok menyatakan bahwa pengganti Nabi harus dari golongan Ansor, sedangkan kelompok lain harus dari golongan lain ini berpendapat dari kelompok lain berpendapat kalau golongan Muhajirin. Nah, keputusan akhir pertemuan itu adalah pembaian Abu Bakar sebagai khalifah. Namun ketidakhadiran Ali bin Abi Thalib dalam pertemuan hari itu karena sibuk mengurus pemakaman Nabi memunculkan pendapat ketiga, yaitu bahwa khalifah harus dari keluarga Nabi. Dalam hal ini termasuklah Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi pendapat kelompok ketiga ini tidak mendapat tanggapan hingga akhirnya mereka menerima kekhalifahan Abu Bakar. Nah, sejarah perkembangan aliran Syiah. Mengenai kemunculan Syiah dalam sejarah, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli. Yang pertama, menurut Abu Zahra, Syiah mulai muncul pada masa akhir pemerintahan Utsman bin Affan, kemudian tumbuh dan berkembang pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Adapun menurut Uwad, Syiah baru benar-benar muncul ketika berlangsungnya peperangan antara Ali dan Muawiyah, yaitu perang Siffin tadi. Dalam peperangan Siffin itu, sebagai respon atas penerimaan Ali terhadap arbitrase yang ditawarkan Muawiyah, pasukan Ali diceritakan terpecah menjadi dua. Satu kelompok mendukung Ali, kelak disebut Syiah, dan kelompok lain menolak sikap Ali yang disebut Khawarij. Doktrin-doktrin aliran Khawarij. Nah, baiklah. Yang pertama, doktrin aliran Khawarij. Bagian yaitu politik. Doktrin politik yang pertama, pemerintahan yang bersifat demokratis, yaitu khalifah atau imam harus dipilih dengan pemilihan umum secara bebas dan sah demokratis oleh seluruh umat Islam. Kekhalifahan tersebut bisa berlanjut terus sepanjang tetap menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan sesuai dengan syariat serta menyimpang dari kesalahan. Apabila menyimpang, wajib digulingkan atau dibunuh. Yang kedua, khalifah tidak harus dari keturunan Arab. Nah, yang berhak menduduki jabatan khalifah tidak hanya terbatas pada orang-orang dari keturunan Quraisy, tetapi semua bangsa Arab maupun non-Arab. Kemudian yang ketiga, Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah sah, tetapi setelah peristiwa arbitrase dianggap telah menyeleweng dari ajaran mereka. Kemudian yang keempat, Muawiyah dan Amr bin As, juga Abu Musa al-Asy'ari dianggap menyeleweng dan telah menjadi kafir. Kemudian yang kelima, pasukan perang Jamal yang menyerang Ali juga kafir. Kemudian bidang teologi, orang yang berdosa besar tidak dipandang dosa apapun, baik kecil maupun besar, termasuk sesuatu yang mereka anggap salah. Mereka menghukumnya sebagai orang kafir. Nah, kemudian doktrin sosial yang pertama, amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu melakukan hal-hal yang menuju kepada kebaikan dan menjauhkan diri dari kejahatan atau permusuhan. Sedangkan mentawil ayat-ayat Al-Quran yang mutasyabihat, menjelaskan ayat Al-Quran yang masih perlu penjabaran atau penjelasan yang rinci. Kemudian manusia bebas memutuskan perbuatannya, bukan Tuhan.
Doktrin-doktrin aliran Syiah. Syiah memiliki sejumlah doktrin penting yang terutama berkaitan dengan masalah imamah. Yang pertama, Ahlul Bait adalah mereka yang paling dekat dengan seseorang. Sedangkan Ahlul Bait Rasulullah seperti yang diriwayatkan dari Zaid bin Arqam dapat didefinisikan dengan istri-istri Rasul dan orang-orang yang diharapkan menerima sedekah dan zakat sepeninggalan Rasul. B. Al-Ba'da dari segi bahasa bada. Nah, berarti tampak. Doktrin al-bada adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu mengubah suatu peraturan atau keputusan yang telah ditetapkan dengan peraturan atau keputusan baru. Kemudian, Asyura adalah hari ke-10 dalam bulan Muharram yang diperingati kaum Syiah sebagai hari berkabung umum untuk memperingati wafatnya Imam Husain bin Ali dari keluarganya di tangan pasukan Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 16 Hijriah, pada tahun 61 Hijriah di Karbala, Irak. Kemudian D. Imamah, yaitu kepemimpinan, adalah keyakinan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW wafat harus ada pemimpin-pemimpin Islam yang melanjutkan misi atau risalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian al-ismah, dimaksudkan bahwa para imam mestilah maksum, yaitu maksudnya tidak mungkin berbuat dosa besar ataupun kecil. Kemudian F. Mahdawiyah, yaitu berarti keyakinan akan datangnya seorang juru selamat pada akhir zaman yang akan menyelamatkan kehidupan manusia di muka bumi ini. Nah, juru selamat ini disebut, yang biasa kita sebut Imam Mahdi. Kemudian G. Raja'ah adalah keyakinan akan dihidupkannya kembali sejumlah hamba Allah SWT yang paling soleh, dua yang paling durhaka, untuk membuktikan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi bersamaan dengan munculnya Imam Mahdi. Kemudian H. Marja'iyah, yaitu kekuasaan atau kepemimpinan para fuqaha. Kemudian yang terakhir At-Taqiyah, yaitu sikap berhati-hati demi menjaga keselamatan jiwa karena khawatir akan bahaya yang dapat menimpa dirinya. Menurut golongan Syiah tersebut, At-Taqiyah itu merupakan program rahasia. Nah, kemudian tawasul, maksudnya memohon sesuatu kepada Allah SWT dengan menyebut pribadi atau kedudukan seorang nabi, imam, atau bahkan seorang wali supaya doanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian K. Tawali dan tabari, yaitu tawali sebagai sikap keberpihakan kepada Ahlul Bait, mencintai mereka, patuh kepada perintah mereka, dan menjauhi segala larangannya. Sekte-sekte dan tokoh-tokoh aliran Khawarij dan aliran Syiah. Yang pertama, sekte-sekte aliran Khawarij sebagai berikut. Yang pertama, Al-Muhakkimah. Udah enggak sih? Belum. Yang pertama Al-Muhakkimah, yang berarti Khawarij asli atau pengikut Muawiyah. Salah. Aduh, kencing. Yang pertama Al-Muhakkimah, yaitu Khawarij asli atau nama lain pengikut atau yang pertama Al-Muhakkimah, yaitu Khawarij asli atau pengikut Ali atau Muawiyah, dan kedua perantara Umar, Amr bin Ash dan Abu Musa al-Ash'ari, dan semua orang yang menyetujui arbitrase bersalah dan menjadi kafir. Selanjutnya kaum kafir ini mereka luaskan, artinya termasuk di dalamnya tiap orang berbuat dosa besar. Kemudian yang kedua Az-Zariqah dapat menyusun barisan baru. Tokohnya adalah Nafi ibn al-Asra. Menurut Al-Baghdadi, pengikutnya lebih dari 20 orang.
Daerah kekuasaannya terletak di perbatasan Irak dan Iran. Kemudian yang ketiga, Al-Najjah. Tokohnya adalah Al-Najjah ibnu Amir bin Al-Hanafi, Yamamah, dan Abu Fudaik. Kemudian yang keempat, Ajaridah, pengikut dari Abdullah Al-Karim ibnu Ajrat dan merupakan salah satu teman dari Atiyah Al-Hanafi dan merupakan sekte yang lebih lunak dengan ajarannya. Yang kelima, Sufriyah, tokohnya Zaid ibnu Al-Asfar. Sekte ini hampir sama dengan golongan Azarikoh, yaitu golongan ekstrim dengan konsep ajarannya. Yang keenam, Al-Ibadiyah. Golongan ini yang paling moderat dari seluruh golongan Khawarij. Namanya diambil dari Abdullah bin Ibad yang memisahkan diri dari golongan Azarikoh. Paham moderat mereka dapat dilihat dari ajarannya. Kemudian yang ketujuh, Zadiyah. Semula sekte ini adalah pengikut sekte Ibadiyah, tetapi kemudian berpendapat bahwa Allah akan mengutus Rasul dari kalangan luar Arab yang akan diberi kitab yang menggantikan syariat Muhammad. Kemudian yang kedelapan, Maimuniyah. Tokoh adalah Ma'mum dari Al-Ajradi. Berbeda pendapat dalam masalah pelunasan hutang yang terkait dengan kehendak Allah. Sekte ini membolehkan seseorang menikahi cucu perempuan dari anak laki-laki dan anak perempuan dari saudara dan anak perempuan dari saudara laki-laki dan saudara perempuan. Sekte Syiah. Kemudian sekte aliran Syiah. Sebagaimana telah diuraikan di dalam kelompok terdahulu, Syiah sendiri pada perkembangannya pecah menjadi beberapa sekte. Yang pertama, Syiah Imamiyah. Penamaan sekte ini diambil dari apa yang ditujukan oleh jumlah imam yang mereka percayai, yakni 12 imam terakhir selain nama tersebut. Sekte disebut juga dengan nama Ja'fariyah karena sekte ini mereka nasabkan kepada ajaran-ajaran yang dikembangkan oleh Imam Ja'far Muhammad Siddiq. Nah, sekte ini disebut Imamiyah karena Ali bin Abi Thalib dan keturunannya yang berhak menjadi imam serta percaya bahwa umat manusia harus selalu mempunyai imam dan mereka percaya akan datangnya Imam Mahdi setelah bersembunyi beberapa saat lamanya. Kemudian Syiah Gulat. Di penghujung pemerintahan Khalifah Utsman tahun 644 sampai 656 Masehi, gerakan-gerakan Syiah mulai tampil di permukaan dan menjadi suatu gerakan yang kuat dalam situasi yang tidak menentu. Nah, ditambah lagi tersebarnya fitnah ke Khalifah Utsman, tiba-tiba muncul sosok pria masuk Islam bernama Abdullah ibnu Saba. Dengan mencermati kondisi seperti itu, Abdullah ibnu Saba memicu untuk melahirkan gagasan yang bisa dijadikan dasar dalam rangka menarik perhatian masyarakat. Yang ketiga, Syiah Zaidiyah. Syiah ini tidak mengalami perpecahan selama masa tiga imam, yaitu Ali bin Abi Thalib, Hasan ibnu Ali, dan Husain. Akan tetapi setelah terjadinya peristiwa Karbala dengan menewaskan Husain pada tanggal 10 Muharram 68 Hijriah atau 687 Masehi, maka mulailah timbul perpecahan. Nah, kelompok pertama pendirian bahwa enam keempat lah putra Husain, yaitu Ali Zainal ibnu Al-Sajjah. Kendati pun ia belum dewasa karena keadaan darurat, sebab Ali tidak meninggalkan keturunan dari garis Nabi Muhammad SAW melalui Fatimah Az-Zahra. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.